Halo semuanya, nama saya Muhammad Rehan Alwin, bisa dipanggil Alwin. Saya akan menjelaskan tentang pengertian soft skill dan perannya dalam masa depan seseorang. Pengertian soft skill bisa merujuk pada keterampilan non teknis atau non akademis yang terkait dengan kemampuan interpersonal. Dari Emotional Intelligence atau AI yang dikembangkan oleh Daniel Goleman pada tahun 90-an mengusung konsep pentingnya kemampuan emosional seseorang dalam keberhasilan dan kesejahteraan hidup. Konsep ini mengatakan bahwa kecerdasan emosional lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam kehidupannya sendiri. Self-awareness atau kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga hal itu akan membuat mereka memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada di dalam dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara itu dalam self-awareness kita juga mengenal yang dinamakan dengan emotional self-awareness. Dalam emotional self-awareness ini seseorang mengenali dan menyadari emosi dirinya. Aduh, hari ini jalanan macet banget. Udah gitu tadi ketemu orang nyebelin banget lagi. Jadi bete aja bawaannya pagi-pagi. Padahal mau berangkat kerja, harus ketemu nasabah, harus ketemu klien-klien. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi, ini ada masalah sama kartu debit saya, keblokir. Bisa tolong dibantu nggak? Cepetan ya. Maaf Ibu, mohon menunggu sesuai antrian ya. Aduh, lama deh, saya buru-buru nih harus berangkat kerja. Maaf Ibu, tapi semuanya akan kami proses berdasarkan antrian. Ish, ribet banget sih. Ya udah deh kalau kayak gitu, cepetan tapi. Ibu Sandra, ini kartunya sudah dapat digunakan kembali. Oke deh, kalau kayak gitu dari tadi kayak gampang kan? Kasih. Baik Ibu, terima kasih kembali. Hati-hati di jalan. Baik, berikut di sini akan saya jelaskan mengenai self management atau self regulation merupakan salah satu aspek penting dalam mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Aspek ini adalah aspek di mana seseorang mampu mengontrol emosi mereka dalam menghadapi suatu case atau permasalahan di lingkungan kerja mereka. Contohnya akan saya contohkan tentang seorang ibu dengan seorang pekerja yang sedang marah-marah. Lina, ini kamu kenapa kerjanya begini? Ketentuannya kan nggak begitu. Kan saya suruh bikin begini, bukan begitu. Kamu kan bukan anak baru. Masa kamu nggak tahu? Sudah saya jelaskan begini, malah kamu bikin begitu. Iya, maaf ibu. Nggak ada maaf-maaf. Kamu kerjanya salah, nggak boleh begitu. Nah, contoh yang tadi saya jelaskan di sini adalah seorang ibu yang bekerja sama karyawannya di suatu perusahaan. Ibunya marah-marah karena karyawannya bekerja tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sikap dari saya yang tadi saya contohkan adalah harus bisa mengontrol emosi. Halo, perkenalkan saya Novita. Dari kelompok ini akan menjelaskan tentang salah satu komponen yang penting dalam soft skill, yaitu self-motivation. Self-motivation adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri tanpa membutuhkan bantuan atau dorongan dari orang lain. Self-motivasi juga melibatkan kemampuan untuk mempertahankan motivasi diri meskipun mengalami rintangan atau kegagalan dalam proses mencapai tujuan. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri tersebut dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional dan memungkinkan mereka juga untuk menjadi lebih produktif, percaya diri, dan bersemangat tentang hidup mereka secara keseluruhan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Prinza. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai empati. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan bahwa empati dan juga simpati ini adalah dua hal yang berbeda. Simpati adalah perasaan di mana kita turut prihatin, turut kasihan, turut iba terhadap kesulitan yang dialami oleh teman kita. Dan sikap ini tidak memotivasi kita untuk andil menyelesaikan kesulitan tersebut. Sedangkan empati adalah bagaimana kita memposisikan diri ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita.
hal tersebut mendorong kita untuk ikut berpartisipasi atau ikut ambil alih untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Sebagai contoh pengaplikasian rasa empati, saya akan memberikan ilustrasi di dunia kerja. Ellen adalah seorang ibu yang baru saja berduka atas kehilangan anaknya, dan Risa adalah rekan kerja Ellen. Hai Kak Ellen, turut berbelasungkawa ya atas apa yang menimpa Kak Ellen. Tetap semangat ya. Oh iya Kak Ellen, aku tahu ini berat banget buat Kak Ellen, apalagi kita sebagai seorang ibu yang udah mengandung 9 bulan, melahirkan, mengurusnya. Kak Ellen kalau misalnya mau ngambil cuti dulu gak apa-apa kok. Nanti pekerjaan Kak Ellen aku cover dulu selama seminggu ini, pokoknya sampai kakak recovery. Nah, ilustrasi tersebut adalah salah satu contoh dari rasa empati, di mana Risa merasakan apa yang dirasakan oleh Kak Ellen tadi. Dia merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan, mengurus dan lain sebagainya. Kemudian ia menawarkan solusi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Era modern saat ini, keahlian teknis saja tidak cukup. Untuk sukses di dunia kerja, social skills atau kemampuan sosial juga sangat penting untuk membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan klien, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Kali ini kita akan membahas mengapa social skills sangat penting dalam dunia kerja, seperti influence, komunikasi, bagaimana kita memanage suatu konflik, leadership, change catalyst, ataupun kita bersinergi dan berkolaborasi dengan tim. Sarah, saya telah menerima beberapa keluhan dari klien kita tentang kualitas pekerjaan kamu. Mereka mengatakan bahwa pekerjaanmu tidak memenuhi standar dan ini merusak reputasi perusahaan. Pak, saya merasa tidak adil. Saya telah bekerja keras dan selalu berusaha memberikan hasil yang terbaik. Baik Sarah, saya tidak bermaksud untuk menyalahkanmu. Saya hanya ingin membantu kamu untuk meningkatkan kinerjamu agar kualitas pekerjaanmu memenuhi standar yang diharapkan. Terima kasih Bapak. Saya mengerti bahwa Bapak hanya ingin membantu. Mungkin saya memerlukan bantuan Bapak untuk memperbaiki kelemahan saya dan meningkatkan kinerja saya di masa depan. Baiklah, saya akan memberikan dukungan ataupun saran yang kamu butuhkan. Mungkin juga kita bisa mengadakan pelatihan dan juga memberikan kamu proyek yang baru untuk mengembangkan potensi yang kamu punya. Baik Pak, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan bekerja keras dan memperbaiki kinerja saya. Dari percakapan tersebut menunjukkan bagaimana sang manajer dan Sarah dapat berkomunikasi dengan baik untuk menangani konflik di tempat kerja. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Devolteveni Pate. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kesimpulan emotional intelligence. Emotional intelligence itu adalah pemahaman emosional diri kita sendiri maupun diri orang lain. Jadi kita bisa merasakan apa nih perasaan orang lain, apakah dia sedang marah atau dia sedang sedih, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kemudian emotional intelligence ini sangat penting bagi kehidupan, apalagi di dunia pekerjaan. Salah satu contohnya, seorang pemimpin yang mengetahui self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, atau social skill, ia dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, lebih efektif komunikasinya, dan lebih inovatif. Hal ini akan menjadi poin plus bagi suatu perusahaan. Terima kasih.